Polisi sudah menerima laporan soal dugaan penyekapan anak dan neneknya di sebuah kontrakan, Gang Murhadi, Kampung Sukajadi, RT 3 RW 2, Desa Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat KBB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Diketahui, bocah berinisial A berusia 2 tahun dan neneknya R yang berusia 55 tahun, diduga disekap oleh pemilik kontrakan berinisial ABM yang dilakukan sejak 14 Oktober pukul 11 WIB sampai 15 Oktober 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP Rizka Fadila mengatakan, laporan soal dugaan penyekapan tersebut saat ini sudah diterima dan kasusnya sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, jadi untuk tahapannya, saat ini masih dalam proses penyelidikan, ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Senin, 7 November 2022. Dalam proses penyelidikan itu, kata Rizka, Unit PPA Satreskrim Polres Cimahi sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan dugaan penyekapan tersebut. Rizka mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan apakah laporan dugaan penyekapan itu bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, sehingga keterangan saksi dan pengumpulan alat bukti memang diperlukan. Keterangan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu untuk membuktikan pengaduan tersebut telah memenuhi unsur ataupun bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan, kata Rizka. Atas hal itu, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah adanya dugaan penyekapan ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak karena proses penyelidikan pun masih dilakukan. Saat ini tahapan penanganan kasus dugaan penyekapan ini masih dalam tahapan pemeriksaan, saksi, dan penyelidikan. Ucapnya. Sebelumnya, LM ibu dari bocah korban penyekapan itu mengatakan, dugaan penyekapan itu terjadi karena rumah yang dikontrakan milik mantan suami istri itu masih sengketa, tetapi rumah tersebut dikontrakan oleh mantan istri ABM kepada keluarga LM. Saya disitukan sebagai pengontrak, tetapi rumahnya ternyata masih sengketa atau ada pembagian harta gono gini dari pemilik rumah, ujar LM. Dengan kondisi itu, kata LM, ABM tidak terima rumah milik berdua itu dikontrakan oleh istrinya karena hingga saat ini, pembagian harta gono gini pasangan suami istri tersebut belum selesai. Jadi saya sering dibuat gak nyaman sama ABM, bahkan pernah ribut karena dia meminta saya keluar dari rumah itu tanggal sekian. Terus saya laporan ke RT karena itu masuk ke perbuatan tidak menyenangkan. Kata LM. Setelah itu aksi penyekapan yang dilakukan ABM kepada anak dan neneknya dilakukan ketika LM sedang bekerja, hingga menyebabkan keduanya tidak bisa keluar rumah karena pintu gerbang yang menjulang tinggi digembok. Jadi anak dan ibu saya gak bisa keluar untuk membeli kebutuhan. Akhirnya pas malam itu gas habis, gak bisa masak susu, bahkan terpaksa makan nasi kemarin, jadi makan yang ada saja karena disekap 24 jam, kata LM. Demikian Hilman Kamaludin, Cimahi, Tribun Jabar. Adanya tindak penyekapan sudah diterima oleh Satreskrim Polres Cimahi dan saat ini sedang ditangani oleh unit PPA, masih dalam tahap penyelidikan. Artinya sudah ada beberapa saksi yang memang dimintai keterangan termasuk korban atau saudara? Ya, beberapa saksi yang terkait mengenai masalah dugaan kejadian tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Cimahi. Bang, sebetulnya ini kan kasus sudah bulan kemarin, Bang. Kalau dari keterangan yang digali dari penyidik, sebetulnya kronologisnya gimana, Bang? Secara garis umumnya, Bang? Tentu karena berkaitan dengan laporan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan penyekapan, tentunya keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik adalah untuk membuktikan apakah pengaduan tersebut telah memenuhi unsur ataupun dapat ditingkatkan dalam tahap penyidikan. Namun saat ini tahapan masih dilakukan pemeriksaan dan tahap penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!